Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi rajiun. Kita akan lihat seperti apa omon-omon mereka di dalam menghibur diri setelah kalah telak dalam debat. Ini kehadiran Ustadz Kainama yang hadir dalam sebuah diskusi itu ya, itu sebenarnya memalukan bagi pendeta, menurunkan derajat para pendeta. Kenapa? Di mana diskusi itu yang mereka lawan adalah seorang yang mantan Kristen, ya, yang hadir hanya datang membawa isi kepalanya, tanpa membawa perangkat, tanpa membawa handphone, ya, tanpa membawa laptop dan lain sebagainya. Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu, ya, sesuai dengan tema. Menurut saya, ini pendapat saya. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat dalam hal ini. Menurut pendapat saya, Ustadz Kainama menyuguhkan penampilan yang the best. Kainama menyuguhkan penampilan yang the best, katanya si Aries tuh. Waduh, tapi kok malah dihujat sesama muslim ya di klarifikasinya Ustadz Kainama kemarin ya. Kan lucu ya. Tapi ya kita maklumi lah teman-teman, namanya juga kan bestie. Bestie itu harus saling support, makanya Aries tuh pun harus membela temannya supaya dia jangan makin terpuruk gara-gara dihujat sesama muslim karena memberikan penampilan yang sangat-sangat mengecewakan ketika debat dengan pendeta Isra Soru. Bahkan terlihat sangat memalukan teman-teman. Dan di sini juga Aristo menyebut Kainama dengan mantan orang gereja ya. Jadi sepertinya kata-kata mantan pendeta, mantan sarjana teologi, mantan kuliah di Haifa Israel itu sepertinya sudah mulai menghilang ya teman-teman. Ya kenapa ya? Karena ternyata tidak pernah ada bukti bahwa Kainama ini mantan pendeta dan juga mantan sarjana teologi ya. Makanya mereka sekarang sudah pakai istilah mantan orang gereja saja ya. Terus juga Aristo bilang Kainama katanya hanya bawa kepala, nggak bawa laptop, HP, dan lain-lain. Ya, bagaimana ya? Ada benarnya sih Kainama cuma bawa kepala ya, tapi kepala yang tanpa isi ya. Atau kepala yang nggak ada otaknya ya teman-teman ya. Bahkan dibilang nggak bawa HP katanya. Padahal jelas-jelas videonya itu Kainama pegang HP ya. Ketika dia membacakan data-data nggak jelas yang dia milikin itu ya teman-teman. Jadi ya lucu kalau Hariesto mempermasalahkan nggak bawa HP, laptop, dan sebagainya. Justru kalau orang memang orang akademis, orang yang ilmiah, justru dia harus bawa laptop karena tentu di situ ada data-data ilmiah dan data-data akademis yang harusnya dipaparkan gitu. Tapi ternyata Kainama nggak memiliki itu. Dia hanya modal bawa kepala doang yang tanpa isi dan juga modal kalimat andalan yaitu tidak ada buktinya ya. Padahal panitia sudah siapkan proyektor, sudah siapkan fasilitas tapi malah tidak digunakan dengan baik oleh Kainama. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, sejak ba'da subuh saya live, saya katakan bahwa sebenarnya background Ustadz Kainama itu dia bukan pendebat, lebih kepada beliau itu seorang seorang yang bingung dia. Yang dengan gaya beliau memberikan kajian gitu. Nah, itu menurut saya, itu background beliau. Tapi menurut saya penampilan di awal Ustadz Kainama itu top. Backgroundnya bukan pendebat, katanya si Aries tuh. Waduh, tinggal ngomong backgroundnya Kainama monolog tukang gibah aja kok susah sekali. Pakai loading segala ya. Tapi sayangnya kalau memang nggak punya background pendebat, ya janganlah kor-kor seperti dalam video ini. Saya mau debat sama Pak Bambang. Bersena. Tuh. Atau yang aku hormati Bapak Esra Soru. Akhirnya giliran sudah dibungkam dalam debat, baru ngomongnya bukan pendebat. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu Ini kalau debat, dialog bermutu tuh. Andre Tunggal bilang gini, Andre Tunggal, Bung Andre Tunggal. Nonton nih dia nih, ini orang-orang itu pada nonton ya, asik. Umat Islam bete, penampilan Kainama mengecewakan. ah, Gua ketawain, Andre, Louis, semua lah orang-orang itu. Gua ketawain loh, asli. Yang bete umat Islam, yang kecewa lihat penampilan Kainama umat Islam, tapi yang disinggung malah Andre Tunggal dan Louis. Ini apa hubungannya ya? Ini Kainama ini orangnya, otaknya sehat gak sih sebenarnya? Dia bukannya introspeksi diri, kenapa umat Islam kecewa sama dia? Tapi dia malah ngalor ngidul, cari pembelaan, dan malah larikan ke Andre Tunggal dan Louis. Aduh, memang ini orang lain sendiri ya teman-teman. sebenarnya menurut saya ya penampilan Ustadz Kainama itu merusak orang-orang yang bergelar pendeta, apalagi yang duduk berdebat. Gitu loh. Bayangkan seorang mualaf 1 lawan 2. Ini bagaimana kok bisa terjadi dan diiyakan itu, gitu loh. Dan Ustadz Kainama terlihat slow dan tidak terlalu menanggapi biasa-biasa saja gitu loh. Dan itu sebenarnya kalau mending saya berhenti debat saat itu, saya pulang aja sebenarnya. Penampilan Kainama merusak orang yang bergelar pendeta, apalagi yang duduk berdebat katanya. Ya ini logikanya si Aristo aja lah ya. Semua umat Kristen pada faktanya bangga dengan pendeta Ezra Soru ya. Tapi lihatlah sebaliknya. Kainama malah dihujat dan dianggap mengecewakan oleh umat Islam. Kan lucu ya, kalau dibilang katanya penampilan Kainama merusak orang yang bergelar pendeta. Apanya yang rusak gitu? Justru orang Kristen tuh bangga dengan pendeta Ezra Soru karena dia berhasil mempermalukan si Ustadz Kainama. Dan buktinya bukan hanya itu, umat Islam sendiri pun kecewa dengan Ustadz Kainama. Jadi apanya yang merusak orang yang bergelar pendeta? Aduh, Aristo, kalau ingin menjilat Kainama, otakmu dipakailah saat berbicara supaya sesuai dengan fakta dan data yang ada gitu loh. Lalu Aristo bilang katanya 1 lawan 2 katanya. Memang kalau kita perhatikan dalam debat ya, pendeta Ezra Soru kan didampingi ada asistennya. Tapi asisten itu kan gak ikut campur dalam perdebatan. Dia kan hanya membantu Ezra Soru menampilkan data lewat laptop, lewat teknologi dan fasilitas yang dipakai gitu loh. Bukan dia ikut campur dalam debat, bukan. Justru harusnya kalian umat muslim yang justru ini ada di pihak kalian sebenarnya keuntungan. Kenapa? Karena kalian yang menentukan lokasi, menentukan tempatnya, dan saya perhatikan juga audiens itu rata-rata kebanyakan umat muslim di situ ya. Bahkan para polemikus pun banyak yang hadir di situ. Dan moderatornya juga adalah mu'alaf, teman kalian si Jesslyn. Jadi sebenarnya yang menguntungkan itu kalian. Tapi kenapa kok larinya jadi 1 lawan 2? Padahal temannya pendeta Soru nggak ngapa-ngapain. Dia cuma duduk diam. Memang kalau orang sudah kalah debat, sudah dipermalukan dalam debat, maka dia nggak akan membahas esensi debatnya lagi. Dia akan ngalor ngidul, cari-cari alasan, dan bahkan sampai alasan yang nggak masuk akal pun dijadikan alasan oleh orang-orang bodoh semacam ini, teman-teman. Jadi Andre Tunggal, Pak MYM. Coba. Itu Pak Pendeta Ezra Soru jualan laptop kapan di situ, Ustaz? Seorang Ustadz Kainama datang hanya membawa kepalanya, hanya membawa isi kepala. Bahkan pas ketika live, saya coba hubungi Ustadz Kainama, ternyata tidak aktif. Ustadz jangan begitulah. Ini pemirsa muslim ini jadi kecewa ini dengan penampilan Ustadz K ini. Ya, Aristo mempertegas kembali ya. Dia bilang katanya seorang Kainama datang hanya membawa kepalanya saja ya. Aduh, harus berapa kali kita tunjukkan gambar ini ya teman-teman. Bahwa sebenarnya Kainama juga bawa HP ya, walaupun dia nggak bawa laptop. Ya kayak mana dia mau bawa laptop karena dia nggak punya data ilmiah dan juga data akademis, makanya wajar dia nggak bawa laptop. Andalannya cuma satu, yaitu data-data dari Google ya. Tafsiran-tafsiran nggak jelas dari Google yang dia comot-comot, lalu itu dipakai untuk menjawab
ataupun membela argumentasinya dia. Ya wajar lah kayak nama cuma modal HP dan kepala tanpa isi ya, karena dia bukan orang akademis dan juga bukan orang ilmiah teman-teman. Karena kalaupun bawa laptop pun dia mau bawa data apa kan? Kan dia sendiri yang ngomong kalau dia nggak punya bukti. Begini saudaraku muslimin wal muslimah, ya. Seperti yang saya bilang, saya nggak mikirin Anda puas atau tidak. Saya sejak awal menyatakan bahwa dialog atau debat orang lain yang bilang ya. Kalau saya sejak awal sama Pendeta Esra Soru, telepon-teleponan itu dialog. Sama Ustadz Ipung itu dialog. Sama ada satu perempuan sekretarisnya. Kristen dengar ya. Sejak awal saya, Ustadz Ipung, Pendeta Esra Soru, dan sekretarisnya yang ibu-ibu itu berkomunikasi itu dialog. Pendebat. Gini, mode dialog itu tidak lagi nih, kamu salah, oh enggak, ini ada ayat, enggak, itu bukan dialog, bukan debat itu. Itu interogasi di kantor polisi itu. Nah, saya menyampaikan pola ini kemarin supaya apa? Supaya tahu loh. Sejak awal saya bilang dialog debat itu saya akan bawa insya Allah. Insya Allah saya Kainama insya Allah akan membawa debat kepada tempat yang proporsional. Dre, lu nggak ngerti debat lu. Debat macam apa nih Luis? Pendeta Mel Atok juga nggak ngerti debat lintas agama kayak apa. Ya, ternyata ada saudara Muslim juga yang ternyata tidak tahu esensi. Maaf ya, jangan marah ya, saudara Muslim ya. Jangan marah, santuy aja. Kalau memang nggak suka sama kayak nama, nggak usah nonton, gampang gitu aja ya. Slow ya. Sudahlah ya, makin panjang dengerin makhluk satu ini. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan inilah usaha murid seorang Kainama yang bernama Aristo ya. Yang dimana dia berusaha menyelamatkan harga diri gurunya yaitu Ustadz Kainama. Dia berusaha mencari pembenaran dengan mengatakan bahwa ketika Ustadz Kainama kemarin berdebat itu dia tidak membawa apapun seperti laptop dan handphone ya. Buktinya teman-teman ya, ternyata bahwa Ustadz Kainama membawa handphone juga. Nah inilah usaha Aristo membela gurunya karena kemarin benar-benar babak belur teman-teman ya, benar-benar dibantai oleh Pendeta Esra Soru dan benar-benar dipermalukan di hadapan seluruh umat Islam yang menontonnya. Nah teman-teman, inilah usaha-usaha Aristo, sekalipun memang benar-benar Ustadz Kainama itu adalah Ustadz yang memang tidak cerdas, tidak tahu apa-apa, tidak bisa membuktikan argumennya dan berusaha dibela supaya Ustadz Kainama itu terhibur dengan adanya Aristo teman-teman. Namanya juga mereka sahabat ya. Tetapi pada faktanya ada saudara-saudara kita yang Muslim, sesuai klarifikasi Ustadz Kainama bahwa ada banyak saudara-saudara kita Muslim yang memang benar-benar kecewa dengan penampilan Ustadz Kainama pada saat debat, karena dia tidak bisa membuktikan argumennya, karena dia hanya membawa kepalanya. Menurut Aristo hanya membawa kepalanya. Pikir Aristo ini hanya membawa kepala itu sudah hebat. Ternyata itu dia membawa isi kepala yang memang benar-benar tidak bisa dipakai lagi sebenarnya. Ya mungkin expire-nya itu sudah habis ya, sudah habis masa aktifnya, sehingga setelah itu dia tidak mikir apa-apa lagi, dia tidak bisa membuktikan argumen-argumennya sendiri, dan dia tidak bisa membantah juga fakta sejarah yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru saat debat. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.